Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Kota Solo. Saya Desi Warni SPD. Saya Erik Fernanda SPDI. Saya Atrizon SPD. Baik, kami akan mempraktikkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erik, Bagaimana kabarnya hari ini Pak? alhamdulillah sehat Erik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya Pak ya. Iya. Dan bahagia. Kemudian Pak, hari ini kita akan coaching ya Pak. Iya Erik. Kalau boleh tahu dengan siapa ya Pak? Bapak akan coaching Dengan Ibu Desi Warni rencananya Pak Erik. dengan Ibu Desi Warni. Iya. Baik Pak, hari ini saya akan melakukan pengamatan dan menilai Pak dalam melakukan coaching nantinya. Namun dalam coaching itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian yang kedua, apakah Pak nanti mendengarkannya dengan aktif. Kemudian juga bagaimana Pak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya. Kemudian Pak, sebelum coaching akan kita lakukan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Pak At. Boleh ya Pak ya? Boleh Pak Erik. Baik. Kalau boleh tahu Pak At, kompetensi mana yang akan Bapak At kembangkan nanti dari coaching yang akan Bapak alami? Itu kompetensi untuk mendengarkan secara aktif Erik. Berarti yang akan Bapak kembangkan nanti yaitu mendengarkan secara aktif. Lalu bagaimana ingin Pak At saya mengamati nanti? Itu bagian kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian Pak, bagaimana penilaian yang akan kita kembangkan nanti ya Pak? Itu saya terkadang kurang bisa sabar dan fokus untuk mendengarkan apa yang orang ceritakan Pak Erik. Kemudian apa harapan Pak At dari coaching yang akan kita lakukan nanti? Itu saya ingin mendapatkan masukan dan saran untuk pengembangan
kemampuan saya melakukan coaching. Baik Pak Ad, nanti setelah Pak Ad coaching nanti silakan melakukan coaching dengan coachingnya. Kemudian saya akan melakukan penilaian selama proses Pak Ad coaching ini. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Ad, apa kabar Pak Ad? Alhamdulillah sehat Bu Desi. Desi juga alhamdulillah sehat Pak. Ada apa? Tumben Bu Desi ke ruangan Bapak? Isi rencananya ada yang mau dibicarakan, disampaikan sama Bapak. Kira-kira Bapak ada waktu nggak hari ini Pak? Alhamdulillah, kebetulan hari ini Bapak ada yang kosong, bisa. Ya. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Pak udah meluangkan waktu untuk Desi. Gini Pak, Desi ada mau konsultasi sama Pak Ad terkait PBM yang dilaksanakan di kelas 10 BCF 3. Kan di sini mapelnya ada DPK dan Bapak juga kebetulan kan juga ada ngajar ya Pak Iya, Bu di Desi. 10 BCF 1 ya Pak ya? Iya Bu Desi. Nah, jadi Desi merasa nih Pak, dalam PBM di sini ada beberapa orang murid di dalam pembelajaran di sini ada permasalahan nih Pak. Desi khawatir nanti kalau nilainya tidak tuntas atau dia tidak mampu mencapai tujuan pembelajarannya Pak. Oh, ya itu persoalannya Bu Desi ya. Iya Pak. Coba Bu Desi sampaikan konkret persoalannya seperti apa. Ini Pak, kan di dalam PBM di situ kita mapel di DPK ada beberapa orang murid itu yang suka aja keluar masuk gitu Pak, kayak nggak betah di kelas, kemudian suka tiduran di kelas atau santai aja main game seperti itu Pak. Oh gitu. Jadi menurut Bu Desi, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa? Desi ingin berkonsultasi dengan Bapak untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan pada PBM yang Desi ampu gitu Pak. Jadi definisi akhir tujuan yang ingin dicapai Bu Desinya apa ya? Desi ingin nanti mendapatkan bagaimana cara atau strategi untuk mengatasi persoalan murid yang seperti di atas di mapel DPK ini Pak. Yalah Bu Desi, mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini dapat mencarikan solusi dari persoalan yang Bu Desi hadapi. Amin, terima kasih ya Pak. Nah sekarang Bu Desi, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Desi sekarang dalam pencapaian tujuan ini? Kalau Desi merasa ya Pak ya, itu baru 6 atau 7 mungkin kali Pak, karena memang belum semua murid yang bersemangat, belum semua murid yang Desi lihat waktu PBM Desi itu aktif mereka gitu Pak. Sekarang coba Bu Desi uraikan kekuatan yang Bu Desi miliki, kira-kira apa saja ya? Kalau Desi menilai diri sendiri punya kekuatan seperti Desi mampu untuk menggunakan teknologi, Desi mampu membuat rancangan pembelajaran dan juga memahami tujuan dari materi-materi yang akan diajarkan gitu Pak. Oh, itu kan bagus sekali Bu Desi. Kalau seperti itu, apa hambatan Bu Desi yang dihadapi dalam PBM yang Bu Desi ampu itu? Jadi mapel DDPK ini kan dasar-dasar program keahlian ya Pak, di mana mapel ini tidak hanya menuntut murid untuk memahami secara teori, tapi juga mampu untuk berpraktikum, untuk menerapkan atau mengoperasikan peralatannya Pak. Nah jadi di beberapa kali pembelajaran Desi masuk ke kelas, itu Desi lihat ada beberapa murid di kelas di situ Pak, dia tidak aktif gitu, tidak bersemangat gitu atau tidak tertarik di dalam PBM di situ Pak, seperti yang disampaikan tadi disampaikan Bapak, ada yang suka tiduran, ada yang suka masuk, kemudian ada yang santai aja main game gitu kan Pak. Nah jadi Desi merasa apakah di sini PBM-nya kurang menarik bagi siswa atau Desi yang terlalu serius atau banyak kekurangan dalam mengajar gitu Pak?
Oh, begitu ya Bu Desi. Ya Pak. Sekarang menurut Bu Desi, apa peluang untuk membuat pembelajaran Bu Desi jadi disukai atau membuat murid bersemangat belajarnya? Kemarin sempat terpikir sih Pak, karena kita sekarang ada ikut diklat CGP di mana kita diberikan metode dengan pola merdeka. Desi lihat ada peluang untuk menerapkan pola merdeka juga di kelas LBC 1 gitu Pak. Oh, kan bagus itu Bu Desi. Lalu bagaimana gangguan yang menghadapi Bu Desi dengan penerapan pola itu? Kalau untuk gangguan Pak, kemarin kan udah dicoba satu untuk menerapkan pola merdeka ini kan Pak. Nah jadi di murid di situ Pak, dia pada langkah mulai dari diri dan eksplorasi konsep ini cuma 1 atau 2 orang yang mengerjakan Pak. Ya, kalau seperti itu, bagaimana cara Bu Desi untuk mengatasi masalah tersebut? Kemarin sempat terpikir sih Pak untuk rencananya untuk kegiatan mulai dari diri ini dan eksplorasi ini mungkin karena membaca atau menulis nih anak-anak ini suka bosan gitu ya Pak ya. Jadi rencananya kita berikan selingan dengan kuis atau membuat kegiatan ini di luar kelas Pak supaya anak-anak ini nyaman dan senang belajar. Kira-kira begitu Pak. Lalu dari tindakan Bu Desi tadi, bagaimana reaksi dari murid-murid di lokal Bu Desi tadi? Lumayan sih Pak, sebagian besarnya suka senang gitu dengan membaca di luar kelas gitu Pak. Lalu apa strategi yang efektif yang akan Ibu Desi lakukan? Kalau ada sempat kemarin terpikir Pak untuk strateginya dengan metode merdeka ini dengan dan halangannya mau menerapkan pembelajaran di samping diferensiasi juga emosional, sosial emosional Pak, karena di jurusan broadcasting ini kan mereka teamwork harus kerjanya, jadi mereka harus mampu memanajemen emosionalnya supaya bisa bekerja sama. Itu seperti itu Pak. Wah, kan bagus itu Bu Desi. Lalu apa prioritas Bu Desi selanjutnya? Kalau prioritas Pak, karena ini tuntutan mapel program keahlian, tentu Desi ini nanti di mapel ini di samping muridnya memahami materi tentu harus mampu membuat karya dengan maksimal, dengan layak publis, dan mereka juga bekerja sama dengan timnya Pak. Lalu selanjutnya apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Desi ini? Ukuran keberhasilannya yang pertama tentu PBM yang dilaksanakan ini memang membuat semua siswanya tertarik, semangat. Kemudian mereka memang menghasilkan karya yang maksimal, yang layak dipublish, dan mereka mampu bekerja sama tanpa hambatan di timnya. Wah, kan luar biasa sebenarnya Bu Desi. Iya Pak, terima kasih Pak. Itu bagus Bu. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bu Desi lakukan selanjutnya? Karena tadi dia ada pengkaryaan Pak, rencananya akan di screening gitu Pak, dipresentasikan untuk dapat dievaluasi apa kekurangan dan perbaikan untuk karya mereka Pak. Siapa yang bisa Ibu Desi libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan ini? Rencananya Pak Kajur mungkin ya Pak ya, karena ini kita berharap karyanya maksimal, bisa di-share nanti juga di TV sekolah. Siapa yang bisa Ibu Desi libatkan untuk membantu mencapai tujuan tadi? Nanti rencananya Pak saya akan melibatkan ketua jurusan tentunya Pak, karena ini ada karya, kalau nanti hal lolos atau dinilai bagus atau layak dipublish, kita minta tolong pihak jurusan untuk bisa di-share di TV sekolah Pak, di webnya. Kemudian karena ini juga karya, kalau bisa di screeningnya dengan gelar karya gitu Pak, panen karya gitu seperti ini Pak. Bagus sekali Bu Desi. Memang harus seperti itu. Seperti Bu Desi sudah menemukan solusi agar PBM DDPK yang Bu Desi ampu dapat membuat murid jadi semangat belajar. Iya Pak. Lalu apa komitmen Bu Desi ke depannya?
Komitmen ke depannya tentu Pak, karena kita guru, kita harus memberikan atau mampu memahami karakteristik murid, kemudian mampu memberikan metode atau media PBM yang menarik, bervariasi, sehingga nanti kebutuhan muridnya tercapai Pak, dan semangat dalam PBM kita Pak. Ya, mantap sekali Bu Desi. Memang harus begitu kita sebagai guru, Bu Desi. Saya sebagai mantan ketua jurusan di broadcasting Bu Desi dulu merasa bangga dan bersyukur ada guru produktif yang mau memperhatikan kualitas PBM-nya, karena memang karakteristik anak BCF ini berbeda dengan anak-anak jurusan lainnya. Insya Allah Pak, ya saya juga mungkin banyak belajar dari Bapak guru BCF ini, dengan karakteristik muridnya harus kita guru harus banyak sabarnya, harus banyak kreatifnya ya Pak. Iya. Karena luar biasa tipe anak-anak BCF ini Pak ya. Ya, iya Bu Desi. Jadi anak BCF mungkin kita melihat dia adalah orang lapangan, jadi mereka tidak bisa dipaksa dengan kaku. Jadi harus lebih bagaimana anak ini bisa merasa nyaman, kreatif dan sabar, tetapi harus disiplin. Maka dengan PBM emosional yang Bu Desi terapkan tadi itu sudah tepat sekali. Oh begitu ya Pak, baik Pak. Semoga apa yang sudah Bu Desi lakukan itu menjadi jeripayah Bu Desi dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala enaknya. Amin, amin ya Allah. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Desi? Alhamdulillah agak lega sih Pak, karena tadi juga Bapak berikan masukan dan penguatan dari yang Desi pikirkan terhadap persoalan tidak semangatnya anak belajar ini. Ya, syukurlah kalau Bu Desi sudah mulai lega. Iya Pak, semoga Desi dapat komitmen terus, istiqomah terus untuk memperbaiki kualitas pembelajaran Pak. Amin, ya, amin Bu Desi. Pasti bisa Bu Desi. Amin Pak. Kalau begitu Desi izin pamit dulu ya Pak. Iya, terima kasih atas kehadiran Bu Desi di ruang Bapak. Kebetulan Bapak juga akan masuk ke lokal karena kebetulan tadi jam kosong. Ya, semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa membantu Bu Desi dalam memecahkan berbagai persoalan tadi, dan paling tidak Bu Desi sudah berbagi dan bisa meringankan pikiran Bu Desi. Ya, terima kasih kehadirannya Bu Desi. Ya Pak, Ya. sama-sama Pak. Desi juga ucapkan terima Ya. kasih Pak. Ya. Karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita Desi untuk mencarikan solusi dari persoalan Desi. Terima kasih Pak. Ya, sama Bu Desi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah ya Pak ya, Pak Ad sudah selesai melakukan coachingnya ya Pak ya. Iya, Baik. Oke Pak Ad, bagaimana Pak Ad menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Pak? Iya, Baik. Saya rasa lumayan kali dan saya mampu menerapkan kompetensi coaching pada hari ini. Oke Pak, apa yang membuat Pak Ad menilai sedemikian rupa? Iya, Baik. Saya merasa hari ini full semangat dalam melaksanakan coaching. Oke, baik Pak Ad. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Ad? Iya, boleh, Baik. Ya Pak Ad. Tadi saya mengamati Pak Ad sedang melakukan coaching. Kemudian itu sudah yang mana yang Pak Ad tadi lakukan itu sudah mendekati standar yang kita rujuk dalam coaching ini Pak. Oh iya, Baik. Kemudian bagaimana pendapat Pak Ad tentang penilaian tadi Pak? Iya, Baik. Saya sudah memahaminya. Namun demikian Pak Ad, saya juga melihat hal yang masih perlu Bapak kembangkan. Misalnya tadi, saya masih melihat Bapak Ad melakukan coaching, ada juga yang masih gugup, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya gugup tadi tidak ada lagi. Kemudian bagaimana pendapat Pak Ad tentang penilaian saya tadi? Iya, Pak Erik, tadi saya ada lupa dan apa yang akan saya tanyakan lagi. Dari diskusi ini
yang apa yang sudah terbayangkan akan Pak lakukan itu meningkatkan lagi performa di area ini, Pak. Ya, Pak Erik, saya akan berlatih terus dengan dibantu kolaborasi oleh rekan-rekan sama supervisor ketika akan melakukan supervisi di sekolah nantinya. Baik, Pak. Dari hasil pengamatan tersebut akan dicatat dalam formulir supervisi akademik ya, Pak ya. Iya, Pak Erik. Baik. Apa yang ia dapatkan dari proses ini, yang Pak dapatkan dari proses ini? Ya, baik, saya mendapatkan apa strategi yang akan lebih bisa menerapkan kompetensi coaching untuk bisa kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Alhamdulillah, selesainya kegiatan ini Pak Ad, kita tetap semangat, Pak Ad tetap semangat menjadi coach ya Pak ya. Ya, siap Erik. Terima kasih Pak Ad atas keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam Bu Desi. Apa kabarnya Pak Erik hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Desi. Bu Desi bagaimana? Alhamdulillah sehat, bahagia, dan semangat hari ini ya Pak Erik. Oke, Pak Erik hari ini akan melakukan coaching dengan siapa? Oh iya Bu Desi, saya akan melakukan coaching dengan Pak Ad. Oh baik, dengan Pak Ad ya. Oke, nanti Pak Erik, saya hari ini selaku supervisor pengamat ya akan mendampingi dan mengamati kegiatan coaching yang akan Pak Erik lakukan dengan coachingnya ya. Untuk ini nanti Pak Erik sebelum coaching yang akan Pak Erik lakukan, saya akan mengajukan pertanyaan, boleh Pak Erik? Boleh. Oke, ini terkait kompetensi kita dalam coaching dari ada 3, ada mendengarkan aktif, ada memberikan kesadaran penuh dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih dari yang coaching Pak Erik lakukan ini akan menyumbangkan kompetensi yang mana Pak Erik? Ya, saya ingin dibantu untuk menyumbangkan kompetensi untuk mendengarkan aktif Bu Desi. Oke, baik ya Pak Erik, mendengarkan aktif yang akan Pak Erik kembangkan ya. Ya, Nah, untuk kemampuannya yang mendengarkan aktif ini kira-kira nanti Pak Erik apa yang akan disampaikan ke coachingnya? Itu bagian kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Oke. Nah, sebelum nanti Pak Erik mulai kegiatannya, kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan hari ini Pak Erik? Saya berharap, kadang saya merasa kurang bisa sabar dan fokus mendengarkan apa yang orang ceritakan. Oke, kalau untuk harapannya Pak Erik? Kalau harapannya saya ingin mendapatkan masukan dan saran dan perkembangan kemampuan yang saya dapatkan nanti dalam coaching. Oke Pak Erik, nanti setelah ini silakan Pak Erik lakukan proses coachingnya dengan coachingnya yaitu Pak Ad. Tentu saya akan mengamati dan melakukan penilaian terhadap proses coaching yang Pak Erik lakukan dan juga mencatatnya. Oke, Pak Erik ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam Pak Ad. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak Erik. Pak Erik bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Sepertinya Pak Ad ini ada masalah. Iyalah Pak Erik, itu yang akan saya diskusikan dengan Pak Erik. Ya, apakah Pak Erik ada waktu untuk hari ini? Alhamdulillah hari ini ada waktu Pak, banyak waktu. Ya, alhamdulillah. Ya, sepertinya ada masalah. Iya. Bisa Pak ceritakan apa masalah Pak? Ini adalah masalah dalam proses pembelajaran Pak Erik. Oh, Ya, pembelajaran ya. Pak. Kebetulan saya akan mengajar sejarah Indonesia. Jadi dalam
waktu jam kami di lokal BCM 3 itu banyak yang pertama banyak anak yang satu atau dua orang ada yang tidak hadir, tidak masuk dari pagi dia, lalu ada yang cabut ya, lalu ada yang tertidur dalam saya menyampaikan materi tadi. Oh, gitu ya. Ya. Kira-kira mengapa muncul persoalan itu kalau saya boleh bertanya, Pak? Jadi sebenarnya kalau kita lihat pembelajaran sejarah ini, apalagi mungkin di kelas 10, itu pembelajarannya lebih banyak menonton, yang lebih banyak mengkaji tentang peradaban manusia, sehingga ini mungkin yang menyebabkan anak-anak ini tidak tertarik untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran sejarah ini. Kalau saya boleh tahu, Pak, dari masalah-masalah yang Bapak sampaikan tadi, ada anak yang tidak tidur, ada yang tidak hadir. Apa usaha Bapak yang sudah Bapak lakukan dalam mengatasi masalah ini? Jadi usaha yang sudah kami lakukan, kami sudah memanggil siswa yang ada persoalan tadi, yang tidak masuk, yang cabut, lalu yang tertidur dalam proses pembelajaran, dan kami juga sudah menanyakan hati ke hati kepada mereka. Memang anak-anak ini menjawab umumnya pembelajaran sejarah ini tidak menarik bagi mereka, hanya berbicara tentang masa lalu dan tidak ada kegunaannya untuk dalam realita kehidupan pada saat ini. Gitu ya, Pak. Ya. Kira-kira ada nggak usaha apa lagi yang akan Bapak lakukan setelah usaha itu, Pak? Jadi usaha yang akan kami lakukan, rencananya kegiatan FGFP kami kan aktif. Ya, mungkin akan kami coba juga untuk membicarakan dengan teman-teman di FGMP nanti bagaimana untuk bisa mencari solusi dengan menghadapi berbagai persoalan yang kita sampaikan tadi, terutama bagaimana memunculkan minat dan keinginan anak untuk belajar tentang sejarah Indonesia ini. Kira-kira usaha yang akan Bapak lakukan itu kapan kira-kira Bapak mulai usaha? Jadi tentu ini secepatnya Pak Edik. Nanti kami akan mencoba untuk berkolaborasi nanti pertama nanti dengan Wakil Kurkulum, lalu nanti dengan Wakasarana dalam menerapkan apa yang akan kami terapkan, terutama mengenai materi-materi yang bisa untuk tertarik dalam menghadapi pembelajaran ini. Kemudian supaya bisa tercapai, apa yang akan Bapak lakukan? Jadi supaya ini bisa tercapai tujuan kami tadi, tentu kami akan mencoba nanti merancang tentang strategi-strategi dalam pembelajaran. Lalu juga nanti akan kami coba nanti menggunakan media berupa video-video, apalagi kalau kita lihat hari ini anak-anak kita semuanya pakai gadget atau pakai HP. Nanti mungkin bisa kita memberdayakan HP ini untuk dalam kegiatan proses pembelajaran tadi. Ya. Kemudian apa tindak lanjut yang Bapak harapkan dari masalah?
tindak lanjut yang akan kami lakukan, mungkin kami akan memberikan semacam penyadaran kepada anak-anak kita ini bagaimana pentingnya untuk mempelajari sejarah ini. Karena sebenarnya sejarah ini adalah mata pelajaran yang harus penting dipahami oleh murid kita. Karena menurut pepatah, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai nilai-nilai atau jasa-jasa para pendiri bangsanya. Bagaimana kita akan bisa menjadi besar kalau kita tidak pernah atau tidak ingin tahu dengan sejarah bangsa. Oke, baik Pak Erik. Tadi saya lihat sudah selesai melakukan coaching ya. Iya, boleh sih. Oke. Nah, sekarang bagaimana menurut Pak Erik sendiri untuk perform tadi melakukan coaching? Iya, Bu Desi. Saya merasa lumayan kali ini saya mampu melakukan potensi coaching. Kenapa Pak Erik bisa merasakan seperti itu? Iya, Bu Desi. Saya merasa hari ini saya lebih semangat dalam melakukan coaching. Oke, baik Pak Erik. Tadi Pak Erik sudah menilai diri sendiri. Sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Erik? Iya, boleh. Pertama tadi Pak Erik, saya mengamati Pak Erik sudah melakukan coaching dengan Pak Rizalian. Iya. Itu sudah mendekati dari standar yang kita rujuk dalam coaching, itu menggunakan alat kita. Ya. Nah, sekarang bagaimana menurut Pak Erik dengan hal ini? Iya, saya memahaminya, Bu Desi. Nah, kemudian namun dengan dari yang sudah dilakukan tadi, saya masih melihat ada beberapa hal yang perlu kita kembangkan atau dilengkapi. Pertama di sini tadi dari bagian coaching yang Pak Erik lakukan, itu saya belum ada penampatan yang signifikan ya, yang tersampaikan atau tergali, yaitu terkait dengan tujuan awal dari identifikasi. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan lebih banyak kepada rencana aksi atau solusi yang akan dilakukan oleh coachingnya. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Iya, Bu Desi. Tadi saya memang ada yang kelupaan. Oke, dari diskusi ini Pak Erik, apa yang akan Pak Erik lakukan untuk kedepannya untuk mengembangkan kompetensi coaching? Iya, Bu Desi. Saya nanti akan lebih berlatih terus dan dibantu dan kolaborasi oleh rekan bersama supervisor saya. Kemudian kita akan melakukan produksi di sekolah itu. Oke, ya Pak Erik, bagus itu ya Pak Erik ya, karena kita memang coaching ini suatu strategi, metode yang akan selalu terpakai, apalagi kalau kita di sekolah supervisi akademik, dan juga untuk membantu mencarikan solusi-solusi masalah dari rekan-rekan kita. Pak Erik. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Erik setelah melakukan proses? Iya, Bu Desi. Saya mendapatkan strategi agar lebih bisa mengembangkan lagi kompetensi coaching saya untuk bisa hadir penuh dan mendengar aktif dalam coaching. Oke, alhamdulillah berarti ya Pak Erik, tetap semangat menjadi coach. Siap, Bu Desi. Semoga kita bisa memberikan kontribusi yang positif untuk sekolah kita. Amin. Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak. Nanti Bu Desi akan melaksanakan coaching ya? Iya Pak. Dengan siapa? Dengan Pak Erik coaching ya Pak. Dengan Pak Erik. Iya. Jadi sebelum Bu Desi melakukan coaching, ada yang perlu kami sampaikan kepada Bu Desi sebagai observer nantinya, yaitu tentang rubrik penilaian yang akan Ibu Desi amati apakah nanti sesuai dengan alur tirta atau hukum. Ya, yang pertama. Lalu yang kedua yang akan kami amati nanti bagaimana potensi yang Bu Desi miliki untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang
berbobot, lalu nanti bagaimana respon dari Koci ini terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu Desi sampaikan. Ya. Lalu selanjutnya tentu kami berharap kepada Bu Desi yang akan melakukan coaching nantinya tidak terlepas nanti dari prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Yang pertama kita lihat prinsip coaching itu adalah kemitraan. Lalu yang kedua kita prosesnya aktif. Lalu yang ketiga adalah kehadiran penuh. Jadi sebelum Bu Desi melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Bu Desi. Kompetensi apa yang Ibu Desi kembangkan secara spesifik nantinya? Dalam coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensinya secara menyeluruh sih Pak. Tiga dari kompetensinya kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Lalu yang kedua nanti apa indikator yang ingin dicapai dalam coaching nantinya? Saya ingin nanti mendengarkan secara aktif sehingga saya bisa fokus dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya Pak. Ya, terima kasih Bu Desi. Mudah-mudahan Bu Desi dapat menjalankan coaching dengan sebaik-baiknya dan dapat memecahkan berbagai persoalan-persoalan yang diapakan oleh coaching nantinya. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Erik. Waalaikumsalam Bu Desi. Apa kabar ini Pak Erik? Alhamdulillah sehat Bu Desi. Oke, dengan Pak Erik main ke ruangan saya. Oh iya, Ada apa Pak Erik? iya Bu Desi. Ada perlu yang dibicarakan sesuatu dengan Bu Desi. Jika Bu Desi ada waktu, apakah Bu Desi waktu? Alhamdulillah sekarang lagi kosong jam ngajarnya. Gimana Pak Erik? Alhamdulillah Bu Desi. Terima kasih Bu Desi. Oke, coba Pak Erik ingin menyampaikan apa kira-kira? Ini Bu Desi mau berkonsultasi dengan Bu Desi terkait perkembangan murid. Kebetulan saya walas di 12 BDP2. Kebetulan Bu Desi juga mengajar di 12 BDP2 ya Bu Desi. Iya. Oke, coba Pak Erik lebih detailkan lagi persoalannya seperti apa? Ya Bu Desi. Di sini di 12 BDP2 ini saya merasa ada salah seorang dari murid saya yang bermasalah. Itu masalahnya masalah kehadiran di sini. Sering tidak hadir di saat jam pelajaran PAI ini. Oh, begitu ya Pak Erik. Oke, jadi menurut Pak Erik nih pertemuan kita hari ini tujuannya apa? Ya, tujuan untuk agar persoalan ini cepat selesainya Bu Desi. Jadi siswa yang tadi yang sering tidak hadir menjadi bisa termotivasi lagi untuk di jam di sekolah. Gitu ya Pak Erik. Mudah-mudahan ya Pak Erik dengan pertemuan dan diskusi kita hari ini Pak Erik nanti bisa menemukan solusi dari persoalan yang Pak Erik hadapi ya Pak Erik ya. Oke, sekarang coba Pak Erik kalau dinilai skala 1 sampai 10 Pak Erik nih menilai diri sendiri di posisi angka berapa kira-kira Pak Erik dulu dalam hal pencapaian tujuannya? Kalau saya rasa Bu Desi, saya berada di nilai 7 lah Bu Desi. Ya, masih ada 3 lagi yang kita capai gitu ya Pak Erik ya. Oke, coba Pak Erik sekarang uraikan lebih dalam kira-kira persoalannya seperti apa? Jadi begini Bu Desi, di dalam kelas saya 12 BDP
keluar. Kebetulan saya jadi walas begitu, saya dapat laporan bahwasanya ada salah seorang siswa saya yang sering tidak hadir dalam pembelajaran. Kalau kekuatan kelebihan yang Pak Erik miliki sekarang ini seperti apa? Pak Erik memiliki apa istilahnya kemampuannya untuk sebagai guru untuk bisa mengatasi masalah ini? Ya begini, usaha yang sudah saya lakukan terhadap siswa ini di sini. Yang pertama, saya mencoba untuk memanggil siswa ini secara individu. Kemudian saya beri nasihat, kemudian saya beri motivasi. Kemudian saya juga meminta rekan sejawatnya kalau mungkin ada apa, kalau dengan saya mungkin kurang, lalu saya coba untuk teman sejawatnya untuk bisa memberi motivasi siswa ini dari sini. Itu yang sudah saya lakukan. Itu bagus itu ya Pak Erik ya. Itu udah apa usaha yang Pak Erik lakukan udah bagus itu. Nah sekarang ada hambatan yang Pak Erik alami ketika melakukan usaha ini? Ada hambatannya? Iya Bu Desi, sedikit hambatan. Mungkin kalau saya lihat dari apa hasil usaha yang saya lakukan tadi, saya lihat itu kalau tingkat keberhasilannya mungkin agak minim Bu Desi. Dimana sudah berusaha 100%, namun mungkin 30%, yang mana sebelumnya siswa tadi hadirnya kehadirannya apa sudah bertambah, namun saya rasa ini keberhasilannya kurang memuaskan. Siswa tadi tetap juga sering juga tidak hadir walaupun dalam kurang. Oke, ini kan Pak Erik sudah mengetahui persoalannya dan sudah juga mencoba melakukan solusinya. Ternyata juga masih ada kendala atau hambatannya. Nah, kira-kira ada strategi lain nggak yang bisa Pak Erik lakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan yang tadi? Iya Bu Desi, di sini saya sudah mencoba memanggil siswanya kembali Bu Desi. Yang mana saya panggil secara individu, ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada siswa itu Bu Desi. Yang pertama, saya menanyakan di sana di mana tempat tinggalnya. Nah, saya tanya tempat tinggalnya, ternyata memang tempat tinggalnya itu tidak jauh dari sekolah. Kemudian saya tanya lagi, apakah kamu kos atau tinggal di rumah? Ternyata dia kos. Setelah saya tanya lagi tempat tinggalnya, ternyata tidak jauh, 200 meter lah kira-kira dari. Saya tanya lagi, kamu tidurnya jam berapa? Nah, setelah saya tanya tidurnya jam berapa, ternyata dia sering bergadang malam, dia main game malamnya, sehingga terlambat dia bangun pagi itu. Kemudian dia bergegas ke sekolah, ternyata gerbang sudah tutup. Kemudian gerbang sudah tutup 7.10, dia tidak bisa masuk lagi, sehingga dia pulang. Sehingga itu yang membuat dia tidak bisa hadir. Padahal dia pagi itu bangun, tapi sering terlambat sehingga tidak bisa masuk di sekolah. Oke, itu udah mantap ya Pak Erik, udah luar biasa, udah manggil anaknya dan memberikan beberapa kali penasihat juga ya Pak Erik ya. Nah sekarang berarti prioritas Pak Erik seperti apa prioritasnya untuk masalah ini? Prioritasnya maksudnya targetnya yang akan mencapai atau kurang keberhasilan dari penyelesaian masalah ini seperti apa yang Pak Erik inginkan? Kalau targetnya saya inginkan tentu siswa ini termotivasi untuk hadir gitu ya. Hadir di sekolah itu memang maksimal seperti yang diharapkan dari sini. Oke. Nah, untuk mencapai target Pak Erik ini, Pak Erik akan melibatkan siapa lagi untuk bisa Pak Erik berhasil mencapai target ini? Siapa yang kira-kira bisa dilibatkan? Iya Bu Desi, berencananya Bu Desi setelah usaha-usaha yang sudah saya lakukan tadi sampai memanggil siswa itu, kemudian ditanya jarak dari sekolah, ternyata memang jaraknya tidak jauh, tapi itu belum juga berubah secara
90% belum berubah. Tidak perlu 100%, tapi 90% dia belum juga berubah. Masih ada angsurannya tapi sedikit. Tetap dia terlambat di sekolah. Kemudian saya nanti akan coba lagi berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, saya akan mencoba untuk membawa permasalahan ini ke BK. Kemudian ke BK, kemudian saya coba nanti untuk memanggil orang tuanya. Sebenarnya seperti apa, mengapa anak ini sering terlambat ke sekolah. Kalau seandainya memang ada nanti kendala selain dari kendala yang sudah diobservasi, ini akan kita coba untuk menangani bersama orang tua. Oke, udah mantap kali dah. Pokoknya Pak Erik udah berusaha dan juga akan melibatkan guru BK dan orang tua ya Pak Erik. Nah itu udah bagus ya Pak Erik ya. Nah sekarang dari yang Pak Erik tadi sudah lakukan ya. Nah kira-kira perasaan Pak Erik gimana? Perasaan saya begitu. Sekarang saya sudah mulai lega begitu karena menemukan jalan keluarnya untuk permasalahan ini. Ya Pak Erik ya, mungkin penguatan aja ke Pak Erik bahwa memang kalau kita guru ada persoalan dengan murid, setelah kali kita berusaha untuk memberikan kesehatan dan mereka masih juga belum berubah, ya saya rasa cukup bagus dan lebih baik dari yang Pak Erik sampaikan tadi akan melibatkan orang tua dan guru BK ya Pak Erik ya. Nah mudah-mudahan nanti akan terselesaikan persoalan yang Pak Erik hadapi ini Pak Erik. Ya Bu Desi. Mungkin itu saja Bu Desi. Ya. Terima kasih atas waktu yang sudah Bu Desi berikan. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang menjadi hasil dari diskusi kita pada minggu ini. Terima kasih banyak Bu Desi. Sama-sama Pak Erik. Tetap semangat. Tetap bahagia. Ya. Assalamualaikum Pak Erik. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak. Sudah selesai Bu Desi melaksanakan coachingnya? Alhamdulillah sudah Pak. Bagaimana? Lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Ya. Mungkin dari pelaksanaan coaching tadi itu ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak sampaikan kepada Ibu Desi. Ya, Pak. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Ibu Desi lakukan untuk mencapai indikator coaching tadi. Desi tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Erik dengan metode alutirta. Jadi alutirta ini seperti tadi menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, dan juga menanyakan rencana aksi atau usaha yang dilakukan oleh Pak Erik terhadap persoalan yang dihadapi. Lalu yang kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu Desi kembangkan dari coaching ini? Dari yang dilaksanakan tadi ya Pak, Ya. Desi tadi sudah bisa mencoba menanyakan pertanyaan dengan berbobot, kemudian menggali lagi masalahnya. Namun masih perlu juga dikembangkan ke depannya, terutama untuk bagian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Bu Desi yang akan dilakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Yang akan dilakukan Pak, namanya kita juga masih belum maksimal, tentu ini perlu latihan yang berulang. Jadi kedepannya di sini terus berlatih bersama rekan-rekan CGP, berlatih bersama supervisor. Dan juga terbayang juga Pak ketika kita punya jabatan di audit eksternal ISO, itu bisa juga kita lakukan dengan metode coaching alutirta ini dalam rangka pelaksanaan audit internal di sekolah Pak. Iya, baik Bu Desi. Lalu dari hasil pengamatan tersebut, apa yang akan ditingkatkan ke dalam from supervisi akademiknya Bu Desi? Yang akan ditingkatkan pertama adalah mendalami persoalan dari coachingnya Pak, kemudian
memberikan urutan-urutan pertanyaan yang mudah dipahami oleh coachnya Pak. Pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Ya, alhamdulillah Bu Desi sudah dapat menjalankan tugas dengan baik. Dari tadi sudah disampaikan bagaimana Bu Desi sudah melaksanakan coaching tadi dengan melalui proses alur kita. Bu Desi sudah menggali apa tujuan, identifikasi masalah, dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sekali sehingga coach dapat mencari solusi dari berbagai persoalannya tadi. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama Pak. Ya. Terima kasih juga. Ya, terima kasih pertemuan kita pada hari ini. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.